Waduh, waduh. Ada aja ya. Datang baru mulai. Ngelek loh. Ya, Buat teman. aku matiin aja deh. Nyambung ke sana pakai itu. Tuh, matiin aja deh. Dikit dia nggak tahu kan apa yang bawahnya gitu kanan dikit tergantung ya oke siap aku tahu tanya Sandra mau silent itu yang ada gambar speaker Kaniki. buruan komen Kaniki capek banget Yang masih pakai buat belanja berapa tadi? Sampai kemarin. Oh, kemarin kan ada orang di Mamut. Oh iya. Oh iya. Itu. Yang makannya ada berapa? Yang itu paling pas minggu lalu. Nah itu mana-mana berapa? Terus WA ya? Oh, sekalian pas itu aja. Oh sekalian mau dikumpulin semua? Oke. Oke. Halo. Yes, Pak. Teman-teman kita doain ya, mudah-mudahan yang terbaik nih. Bismillah. Udah datang guys akhirnya.
Sidang perkara nomor 362 khusus 2025 dengan catatan pelanggan atas nama terdakwa Nikita menjadi buka dan terutama saudara terdakwa silakan kembali dan masih didampingi oleh penasihat hukumnya dihadiri juga oleh penuntut umum. Jadi sesuai dengan agenda sidang hari ini, majelis hakim akan membacakan putusan selah. Namun demikian sebelum dibacakan, kita sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa ya, bahwa putusan sudah siap dibacakan. Namun terhadap hal-hal yang sudah kita ketahui bersama ya, dakwaan, eksepsi dari penasihat hukum dan terdakwa, serta tanggapan dari penuntut umum untuk mohon tidak dibacakan. Dari penasihat hukum keberatan, dari terdakwa, penuntut umum Tidak keberatan yang mulia. jadi akan kita bacakan pertimbangan hukumnya secara lengkap ya. Dan kepada para pihak silakan untuk menerima mendengarkan. Adalah hak saudara berdua untuk menerima putusan ini atau kalau tidak sependapat silakan untuk melakukan upaya hukum tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada ya. Putusan selah nomor 362 khusus 2025 dengan Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan kebenaran yang sama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Nikita Mirdani, tempat lahir Jakarta, umur 39 tahun, lahir 17 Maret 1986. Jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, tinggal di Jalan Perdana nomor 7K, RT7 RW5, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Persanggaran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan seniman. Terdakwa dalam perkara ini ditahan. Terdakwa didampingi oleh Dr. Fahmi Bahmid SMU dan kawan-kawan. Dalam tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan dari sidang, telah membaca berkas perkara, telah mendengar pembacaan dakwaan dari penuntut umum, telah mendengar dari pembacaan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum dan terdakwa, dan telah pula mendengarkan pendapat dari penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan mana sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah melakukan keberatan sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa juga telah melakukan keberatan secara sendiri. Keberatan mana telah tercantum secara lengkap dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan baik yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa maupun oleh terdakwa sendiri, penuntut umum telah mengajukan tanggapannya sebagaimana telah tercantum dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa, dalam nota keberatan tersebut
tersebut terdapat 11 keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dan 2 keberatan atau eksepsi dari terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya karena putusan ini berkaitan dengan keberatan atau eksepsi, majelis hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan materi keberatan atau eksepsi, baik yang disampaikan penasihat hukum terdakwa maupun penuntut umum, dan tidak akan mempertimbangkan dan akan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi keberatan. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi, Pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang bertanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 3 KUHP menyatakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka surat dakwaan tersebut menjadi batal dihukum. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian yang tidak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas dan lengkap, atau belum atau tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Menimbang bahwa Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 dan 2 KUHP, Mahkamah Agung memberikan petunjuk maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebutkan unsur deliknya saja. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan nomor keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi satu penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal dihukum karena korban yang sebenarnya PT Gladys RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 451 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 369 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal dihukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Dengerin baik-baik guys. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDL 154/JKT-SL EOH 2/06/2025 tanggal 5 Juli 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama maupun kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUHP
bahwa sedangkan pelapor bernama Reza Gadis melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan pasal 368 KUHP sebagaimana tercantum dalam laporan polisi nomor LP-73555-12 dari 2024 dari SPKT dari Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024. Padahal korban yang sebenarnya PT Gavitsa RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tanggal 5 Juni 2025 bahwa terbukti dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan halusinasi yang tiba-tiba muncul menerapkan pasal 9 KUHP pidana. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar hukum materi eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan dengerin baik-baik. Satu ini majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah yang menjadi korban saksi Reza Gadis apakah PT Gavitsa RM Group dan pencantuman pasal-pasal sebagaimana dalam surat dakwaan jangan dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya. Namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang dilakukan oleh penuntut umum. Alhamdulillah kita cek buktinya guys. Yes. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi kedua penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal mendukung karena surat dakwaan error di subjektum dalam menggunakan sumber hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melakukan review yang jelas-jelas terhadap produk Gavitsa atau produk glowing poster mengakibatkan kerugian bagi Reza Gadis sebesar 4 juta rupiah. Bahwa sebenarnya yang menjadi korban menurut hukum adalah produk Gavitsa atau produk glowing poster. Salah sebut 4 miliar. Sebagaimana diberikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, hakimnya benar. Sudah hukum perseroan yang bernama PT Gavitsa RM Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan 004890 PT AH 01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 bahwa yang menjadi dominasi dalam produk Gavitsa atau produk glowing poster bukan Reza Gadis bukan Reza Gadis melainkan perseroan terbatas PT Gavitsa RM Group. Artinya telah terjadi error di subjektum terhadap korban di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa kesalahan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara hukum. Dalam hal ini penuntut umum Hakim salah ngomong. mendapat poin sebelumnya. Hakim salah ngomong, salah baca. 4 miliar. Perkara atau di luar ruang hukum pada eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi kedua ini masih sama, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah telah terjadi error subjektum dalam menggunakan subjek hukum yang menjadi korban tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya. Namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa adalah
Surat dakwaan batal hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penyeludupan pasal di dalam menyusun surat dakwaannya sehingga merubah substansi delik yang awalnya umum menjadi delik aduan, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya seperti berikut. Bahwa terdakwa kita menjalani saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register PJM 154 dari CKT SL dari TO titik 2 dari 06 dari 2025 tanggal 5 Juni 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama atau kedua jaksa penuntut umum menyebutkan tentang kita menjalani melanggar ketentuan pasal 9 pasal 1 bahwa selama dalam proses hukum di tingkat kepolisian terkait adanya laporan polisi tanggal 3 Desember 2024, penyidik yang menangani perkara hukum melakukan proses hukum Thank you Ratu Macan. kita menjalani berkenaan dengan pasal 368 KUHP. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yang menangani perkara hukum kepada terdakwa kita menjalani dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa kepada terdakwa juga kepada para saksi termasuk para ahli semua terkait dengan adanya pasal 368 KUHP bukan pasal 369 ayat 1 KUHP, bahwa terbukti jaksa penuntut umum telah melakukan rekayasa dan manipulasi hukum karena telah menyeludupkan pasal 391 ke dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional, karena sudah menyentuh hal-hal di luar lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 bahwa terkait adanya perubahan pasal, penuntut umum menyatakan pasal 144 KUHP adalah khusus mengatur tentang perubahan dakwaan oleh penuntut umum yang memberikan hak serta kewenangan kepada penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum sidang pengadilan dimulai, baik untuk menyempurnakan maupun untuk mencabut penuntutan, dan perubahan ini hanya dapat dilakukan satu kali selama-lamanya 3 hari sebelum sidang dimulai. Bahwa terkait putusan Mahkamah Agung nomor 3 garing dari 19 November 2057 menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan dan bukanlah tuduhan yang dibuat oleh polisi. Meskipun secara agresif verbis dinyatakan dalam pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang pada pokoknya menyatakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Bahwa selanjutnya memperhatikan asas dominus litis, di mana asas dominus litis berarti jaksa penuntut umum adalah penguasa dan pengendali perkara atau pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah surat perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Asas ini menegaskan bahwa jaksa memiliki kendali atas jalannya suatu perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Menimbang bahwa terkait eksepsi ketiga ini masih sama menjelaskan pendapat dengan penuntut umum dan merupakan kewenangan penuntut umum setelah menjelaskan kepada perbuatan terdakwa untuk menentukan bentuk dakwaan dan pasal-pasal yang digunakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas menjelaskan pendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa harus telah dinyatakan jelas. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi keempat penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum orang dalam hal ini manusia dan subjek hukum perseroan dari pemeriksaan sebagai korban, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya seperti
tersebut. Bahwa jaksa penuntut umum menyimpulkan serta menguraikan perbuatan terdakwa kita menjadi melakukan review yang tidak jelas terhadap produk grafisa atau produk glowing poster mengakibatkan kerugian bagi desa dari sebesar 4 miliar rupiah. Bahwa kesimpulan Baru benar. umum adalah kesimpulan dan kemudian dalam yang salah. Karena produk grafisa atau produk glowing poster adalah milik subjek hukum perseroan terbatas yang bernama PT Grafisa Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan Abu 046 190 ITH HPC 01 tahun 2015 tanggal 18 Oktober 2016 dan PT Grafisa RM bukan milik subjek hukum manusia bernama Reza Gadis. Bahwa kesimpulan dari orang dakwa yang jelas salah karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum berbentuk perseroan terbatas sebagai satu kesatuan. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dengan tanggapannya pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional. Karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup pada eksepsi bagaimana pasal 156 satu KUHP dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang hal yang sama seperti halnya kejahatan pertama dan kedua. Penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang diajukan dalam keterangan umum. Memang bahwa terkait keberatan atau eksepsi tempat ini masih sama, masih saja sependapat dengan penuntut umum. Dan untuk keterangan fakta sebenarnya tentang apakah jaksa penuntut umum bersama subjek hukum manusia dan subjek hukum seseorang atau perusahaan atau mulai korban sebagai korban harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti dan dilakukan oleh penuntut umum maupun terdakwa. Memang bahwa penasihat hukum terdakwa telah ditolak. Bahwa selanjutnya satu kelima penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal dihukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Grafisa Group sebagai pemilik dan sah atas produk skincare Grafisa atau produk glowing poster yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan surat dakwaan dijelaskan dengan pasal 369 KUHP di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam proses hukum di Direktorat Reserse Dikti Polda Metro Jaya, terdakwa Nikita Miryani diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana melanggar pasal 8 KUHP delik umum. Bahkan pada penetapan tersangka terdakwa terhadap diri terdakwa juga menggunakan pasal 368 KUHP. Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan terdakwa Nikita Miryani telah melanggar ketentuan pasal 369 KUHP. Yang mana mengenai ketentuan pasal 369 tersebut deliknya adalah delik aduan. Sehingga harus memerlukan adanya pengaduan langsung dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Bahwa jika mengikuti arus berpikir jaksa penuntut umum, maka secara juridis surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena program grafisa dan program glowing poster yang menurut jaksa penuntut umum tersebut dan telah dijelaskan oleh terdakwa Nikita Miryani adalah program sah milik PT Grafisa Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan tanggal 18 Oktober 2016. Bahwa berdasarkan dari atas dapat simpulkan yang menjadi korban dalam perkara adalah PT Grafisa Group sebagai pemilik sah atas produk grafisa. Akan tetapi PT Grafisa Group dalam perkara tersebut sama sekali tidak pernah membuat pengaduan terhadap terdakwa Nikita Miryani. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada keluarga menyatakan sebagai berikut.
bahwa penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena Sabar, guys. eksepsi tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 pasal 3 dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, dan keempat penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum dan menjadi korban dalam perkara umum, sehingga kami penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami di atas. Bahwa di samping itu penasihat hukum terdakwa sudah mendapatkan turunan berkas perkara lengkap atas nama terdakwa Nikita Mirzani dan sudah jelas terlambat surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara umum yang diajukan oleh saudara Rizal Gadis terhadap laporan yaitu Nikita Mirzani. Suaranya dia kecil banget. Menimbang bahwa terkait keberatan dan eksepsi kelima ini masih sama masih disampaikan bersama dengan penuntut umum bahwa penuntut orang fakta sebenarnya apakah seharusnya PT Gravisa Air Group adalah yang menjadi korban dan yang telah membuat pengaduan. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa harus telah dilakukan secara. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi tentang penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, terjadi error in subjecto karena jaksa penuntut umum mengumpulkan Desa Gadis sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Gravisa Air Group, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang melakukannya sebagai berikut. Bahwa menurut jaksa penuntut umum, akibat dari perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Gravisa, produk rolling coaster telah membuat transaksi Desa Gadis menjadi korban. Bahwa kesimpulan dan jaksa penuntut umum dalam dakwaan yang mengatakan saksi Desa Gadis menjadi korban dalam perkara ini adalah kesimpulan dan uraian dan salah. Nanti aku bikinin video pakai caption biar kalian bisa dengar lagi lebih jelas. Bukan milik Desa Gadis, karenanya seharusnya yang harus diuraikan dalam surat dakwaan adalah korban dari Gravisa Group selaku perusahaan yang mengeluarkan produk Gravisa atau produk rolling coaster. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 pasal 3 dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, keempat, kelima penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara hukum, sehingga kami penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami di atas. Menimbang bahwa terkait keberatan penam ini masih sama majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah terjadi error in subjecto karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Desa Gadis sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Gravisa Air Group, haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dilakukan. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan ketujuh penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak melakukan dan menggunakan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaannya, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut. Terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun
juta rupiah. Yang kalinya dengan Ngulang lagi, baca ngulang. dan seterusnya. Bahwa jika mengikuti alat berpikir dasar penuntut umum yang pada intinya menyatakan terdakwa Nikita Wiryani melalui akun TikTok nama Niki Hubara setiap harinya menjalankan produk gratisan, sehingga untuk menemukan secara hukum siapa sebenarnya yang menjadi korban, maka harus dilihat siapa pemilik produk gratisan yang dijelaskan oleh terdakwa Nikita Wiryani. Bahwa berdasarkan profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan lalu nomor 192 0101 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, ternyata produk gratisan yang dijelaskan oleh terdakwa Nikita Wiryani adalah milik PT Gratisan Group, sehingga dengan demikian secara juridis dapat disimpulkan yang menjadi korban sebenarnya mendukung dalam PT Gratisan Group selaku pemilik produk gratisan. Transaksi leasing gratis seperti yang diuraikan dalam umum dalam surat dakwahnya. Bahwa karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwahnya tidak menyampaikan dan menguraikan korban sebenarnya PT Gratisan Group, maka dakwaan yang demikian adalah dakwaan yang masuk dalam kategori dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum pendakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada upahnya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, keempat, kelima, dan keenam. Penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara hukum. Sehingga penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami. Ini yang mulia, tanggal ini kepada saya. Apa? Jadi kita berikan izin untuk melihat bentar dan proses. Silakan dijawab. Biarnya nggak apa-apa. Kok nggak dijaga? Ada kan ya? Dan yang lain nggak ya bang? Ya kedengeran. Salah aja ya, bener kan? Niki lagi di toilet, say. Niki ke toilet. Tuh, kita lagi kepusingan dengerinnya. Ngantuk, bukan lu aja yang ngantuk, kita juga ngantuk. Tapi kita harus dengerin di sini. Kita harus tetap dengerin ya. Ada itu. RG nggak ada. Pasti ada lantai-lantai. Nggak ada sna RG ya. Lagi molen tadi sih apa sih? Kenapa say? Semangat. Enggak. Rolling ya. Jepu sudah butuh masker. Malaysia, halo Malaysia. Udah follow Buntas belum? Akun yang barunya follow ya, Buntas ya. Buntas bilang ini lumayan rame, lagi rame. Follow akun aku yang baru ya. Follow akun Buntas yang baru. Dua-duanya. Aku udah follow, kalian lihat aja. Tessa Mariska itu udah aku follow. Kalian follow ya. Oke guys.
Mama hasilnya gimana? Tunggu sayang, belum. Bentar ya. Nih, Niki balik lagi nih. Niki lagi di toilet ya. Atau persepsi ke-8 merasa hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak tepat, tidak lengkap, tidak jelas antara dakwaan pertama alternatif 1 dan dakwaan pertama alternatif kedua dengan perbuatannya sama tapi pasal yang diterapkan berbeda. Di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan persepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama alternatif 1 menyimpulkan perbuatan terdakwa yang kita terjadi melanggar ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 551 ke 1 KUHP. Sedang pada dakwaan pertama alternatif kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa kita menjadi melanggar ketentuan pasal 369 ke 1 KUHP untuk pasal 551 ke 1 KUHP. Bahwa uraian perbuatan terdakwa kita menjadi yang ada di dalam dakwaan pertama alternatif ke 1 sama persis dengan orang-orang perbuatan terdakwa kita menjadi yang ada pada dakwaan pertama dan kedua. Tetapi pasal yang diterapkan jaksa penuntut umum berbeda. Bahwa unsur pasal sebagaimana dalam surat dakwaan pertama alternatif ke 1, jaksa penuntut umum mempunyai ulangi bahwa unsur pasal sebagaimana dalam surat dakwaan pertama alternatif ke 1 jaksa penuntut umum mempunyai perbedaan dengan unsur pasal sebagaimana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum. Bahwa jika pasal yang diterapkan pada dakwaan pertama alternatif ke 1 berbeda dengan dakwaan pertama alternatif kedua berbeda, secara hukum seharusnya alternatif perbuatannya pun juga berbeda. Karena dari inti dari pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengatur tentang terjadinya tindak pidana melalui sarana penyebaran informasi elektronik yang berisi ancaman keamanan atau ancaman akan membuka rahasia. Sedangkan dari ini yang ada di dalam pasal 361 KUHP adalah mengatur tentang adanya perbuatan memaksa seseorang untuk memberitahukan sesuatu dengan ancaman akan mencemarkan baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Bilang bahwa atas alasan eksekusi terdakwa di atas, majelis akan mempertimbangkan sendiri keberatan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Menimbang bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwanya adalah berdasarkan berita acara pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan dari pendapat ahli, berita acara pemeriksaan dari keterangan terdakwa, adanya bukti surat dan barang bukti. Menimbang bahwa dari keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya penuntut umum akan menolakkan ulang perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan dengan menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap terdakwa. Menimbang bahwa pandangannya dalam perbuatan tersebut, maka manakala penuntut umum yakin adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa, maka akan disusun dengan dakwaan tunggal. Namun apabila ada keraguan pada perbuatan terdakwa dengan pasal yang akan diterapkan, maka penuntut umum akan menyusun dengan dakwaan alternatif. Namun manakala dalam uraian perbuatan terdakwa ada lebih dari satu perbuatan, maka penuntut umum akan menyusun dakwaan dengan dakwaan kombinasi atau gabungan. Memang bahwa kesimpulannya adalah dengan uraian perbuatan yang telah disusun berdasarkan peran yang ada dalam bidang acara pemeriksaan, bukti surat dan bukti. Selanjutnya adalah kewenangan penuntut umum untuk menentukan bentuk dakwaan yang akan digunakan kepada terdakwa. Maka dakwaan tunggal, alternatif maupun kombinasi atau gabungan.
menimbang bahwa pemeriksaan perkembangan hukum di atas majelis hakim berpendapat eksepsi melakukan hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak. Ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi 9 ketentuan hukum terdakwa adalah Ditolak guys. surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Ditolak. Dasar penuntut umum mengkumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dengan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terdapat tindak pidana asal Eksepsi. dikatakan berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik. Di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan salah satu eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua kumulatifnya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang mereka sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024 terdakwa Lili Pamujani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik dari saksi Jadi hilang sih kamera. dan seterusnya. Bahwa perkara terdakwa Lili Pamujani melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Contoh pasal 551 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan seterusnya. Kesatu dan dalam kedua jaksa penuntut umum tidak masuk pada bagian tindak pidana asal dari pasal 3 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti yang ada dalam dakwaan kumulatif kedua. Apaan sih pencucian uang? Pencucian uang apaan? Dalam dakwaan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun lisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia berhubungan dalam dakwaan kumulatif 1 dan dakwaan pertama kumulatif kedua jaksa penuntut umum dan dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa diakumulasikan secara langsung sebab dakwaan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun lisan dan dengan ancaman akan membuka rahasia adalah dalil yang tidak ada dalam kitab undang-undang pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan hal tidak pidana pencucian uang adalah tidak pidana tersendiri yang berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau menggunakan asal kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Ngomong apa sih? Tindak pidana. Satu Undang-Undang Dasar Tahun 2010. Memang bahwa atas alasan dasar dalam atas penuntut umum dalam katakannya pada awalnya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dari eksepsi ini tidak Sumpah nih, kuping gue udah gue pasang nih. sudah menyentuh hal-hal di luar pada eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 Memang bahwa terkait keberatan kesembilan ini masih sama majelis hakim sependapat dengan penuntut umum harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang didasarkan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Memang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa bisa dikatakan tolak. Memang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi ke-10 penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak tepat, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum telah menggunakan bentuk tindak pidana asal yang mana dilakukan dakwaan itu menjadi dalam undang-undang tidak pidana pencucian uang di mana dasar hukum terdakwa menyampaikan salah satu Pencucian uang apa? bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan kedua kumulatifnya pada intinya menyampaikan perbuatan terdakwa Lili Pamujani telah melanggar ketentuan yang diatur dalam dan dikenakan pidana dengan pasal 3 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang contoh pasal 551 KUHP bahwa merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut maka secara hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan surat dakwaan yang tidak tepat, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak menggunakan jenis tindak pidana asal mana yang dilakukan dakwaan Lili Pamujani. Bahwa pasal 21 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
terdapat 26 jenis tindak pidana asal. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar pemilu pada eksepsi bagaimana pasal 161 KUHP dan penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat penuntut umum pada poin 9. Menimbang bahwa terkait eksepsi ke-10 ini masih sama majelis hakim bersama dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah ada keharusan jaksa penuntut umum untuk mengumpulkan bentuk tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa dengan menjadi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti mesti dilakukan pemeriksaan. Kan mereka nuntutnya TPPU, tapi harus diperiksa dulu. Tenang. Tenang saya, tenang. Pak, yang jelas dong. Surat dakwaan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak pasti data yang harus diputus terlebih dahulu. Di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa Nikita Miryani didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 5 Juli 2022. Sabar guys. Bahwa terdakwa Nikita Miryani merasa tidak pernah melakukan perbuatan mengancam dan mencemarkan nama baik saksi desa gadis. Justru yang ada terdakwa Nikita Miryani diminta untuk tidak berbicara di media sosial. Betul. Sehingga antara keduanya terjadi kesepakatan. Oleh karena itu terkait dengan adanya kesepakatan tersebut, terdakwa Nikita Miryani mengajukan gugatan bahan prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah iya. Sebagaimana terbukti dengan adanya perkara nomor 489 milik PDIP dari 2025 dari Pengadilan Jakarta Selatan. Dan penggugat satu terdakwa Nikita Miryani, penggugat kedua terdakwa Ismail Marzuki, dan tergugat satu Reza Gladys dan tergugat dua Dr. Ataubah Mufid. Mana proses hukum atas perkara aku saat ini memasuki tahap mediasi. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia yang berkenan memberikan penangguhan atau penghentian pemeriksaan perkara pidana terhadap terdakwa Nikita Miryani dengan alasan juridis sebagai berikut. A. Bahwa sudah hukum dan sudah hukum perkara pidana hadis nomor 362 Pinsus dari 2025 dan Jakarta Selatan adalah sama dengan sudah hukum dan sudah hukum dalam perkara pidana dari PDIP dari 2025 dari Jakarta Selatan. Bahwa pasal 81 KUHP yang berbunyi penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial mengundang daluarsa. C. Bahwa pasal 1 nomor 2 tahun 56 mengatakan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perkara perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas penuntut umum dalam penanggapannya mengatakan sebagai berikut. Bahwa perkara pidana merupakan ranah hukum publik dan menyangkut kepentingan umum, sehingga tidak dapat dikesampingkan hanya karena adanya kesepakatan privat para pihak. Bahwa sesuai dengan putusan MA tanggal 8 Mei 57 nomor 1 tahun 57 yang berbunyi kalau dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri.
Selanjutnya, bahwa kami hayari hubungan dan kedudukan tentang balik antara kedua perkara dalam ruang perdata dan pidana adalah bahwa kebenaran material yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara perdatanya. Bahwa terkait pasal 81 KUHP dan Perma nomor 2 tahun 1996 sebagaimana disampaikan penasihat hukum terdakwa dan umum majelis berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pengertian prejudisial melalui SEMA nomor 4 tahun 1980 sebagai berikut. Apa tuh? Dengerin. Satu, prejudisial ada yang merupakan masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak, dan ada yang merupakan masalah yang dipecahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dua, masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak adalah mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam kurung antara lain pasal 284 KUHP. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan tuntutan pidana. Tiga, masalah dipecahkan dahulu sebelum mengambil keputusan. Menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggungkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya. 4. Diminta perhatian bahwa andaikan hakim tidak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada hakim putusan perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Menimbang bahwa Perma nomor 1 tahun 1956 merupakan upaya Mahkamah Agung mengisi kosongan hukum perihal prejudisial yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut tercermin dalam konsideran Perma nomor 1 tahun 1956 sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan acara pengadilan dan secara berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana. Dalam hal ini ada tampak keraguan-keraguan. Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini, Mahkamah Agung menganggap perlu dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia mengadakan peraturan sebagai berikut. 1. Pasal 1. Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau suatu tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. 2. Pasal 2. Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu. 3. Pasal 3. Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hal perdata tadi. Menimbang bahwa perhatian di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah didapatkan ditolak. Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkan keseluruhan eksepsi penasihat hukum terdakwa selanjutnya ditolak sih. majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi terdakwa sebagai Nggak apa-apa, berarti kita fight di bukti-buktinya nanti. Bukti-bukti pemanggilan saksi. adalah terkait terdakwa
di mana terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya kepada keluarga sebagai berikut. Bahwa terdakwa mendakwa telah mencemarkan nama baik saudara Eksepsinya ditolak. yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal dan seterusnya. Jadi next pemanggilan saksi-saksi. Gratis mencari-cari saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik dan seterusnya. Bahwa percakapan tersebut adalah sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa ada harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis. Betul itu, betul. Dan itu sudah biasa saya lakukan yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan mereview produk, baik produk kecantikan ataupun produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayaran yang ada, saya malah tidak itu mengatur desa gratis dengan menjadikan saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan kekerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Lebang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas. Iya benar. Penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan terkait dengan pernyataan terdakwa Nikita Menjadi tersebut bukanlah termasuk dalam materi pokok eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 1 dan dapat membatalkan surat dakwaan penuntut umum. Hal tersebut hanyalah pendapat terdakwa Nikita Menjadi semata, yang mana pendapat tersebut sudah memasuki fase pembuktian pada pokok perkara, dan justru materi pokok perkaranya belum diperiksa di muka persidangan. Menimbang bahwa terkait perdata satu ini berdasarkan beberapa dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya Sependapat sama JPU. harus dilakukan Pemeriksaan dulu. baik yang dilakukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Oke, berarti pembuktian. Di atas berdasarkan pendapat Next pembuktian next. Ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi kedua terdakwa Nggak apa-apa guys, tandanya buktinya nanti akan digelar. dan saat ini sedang dalam tahap mediasi, yaitu dalam perkara perdata nomor 489 dari PDJP dari 2025 dari Jakarta Selatan, di mana terdakwa kita menjadi sebagai penggugat satu. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi kedua terdakwa telah menimbang bahwa dalam eksepsi atau keberatan kedua ini terdakwa telah menyampaikan alasan eksepsinya dan penuntut umum juga telah menyampaikan alasan tanggapannya. Menimbang bahwa terkait keberatan kedua ini karena telah diajukan keberatan atau eksepsi yang sama oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi terdakwa telah dinyatakan ditolak. Ya elah, ditolak. Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa haruslah ditolak. Menimbang bahwa karena keberatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa ditolak, maka memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 32 dari Khusus pada 2025 dari Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Menjadi tersebut di atas. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa terhadap surat dakwaan dari penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini kita
akhir. Kapan? Lawan 1 dan 2 Jumat serta pengambilan perundangan nomor bersangkutan mengadili 1 menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa kita tersebut. 2 memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 32 dari 7 dari 2025 dari Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirjani tersebut atas. 3 melanjutkan biaya perkara sampai dengan selesai. Jadi demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pengadilan Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2025 pada kami berkongsi kebutuhan dan beliau bersuara saya dan beliau menghormati beliau SNH yang masih sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan akan keluar dari dalam hasil anggota sudah mulai akan biasa pada nanti pada tanggal 3 Maret serta dihadiri oleh hakim yang biasa penuntut umum dan jadi Ditolak hari ini, saya. Adalah hak dari terdakwa dan terdakwa dan penuntut umum untuk melakukan selanjutnya karena kalah terdapat. Namun masyarakat dari terdakwa silakan menggunakan Eksepsinya ditolak, guys. dan tentunya setelah satu dalam pasal 166 itu ya. Dan jadi dengan telah dibacakan putusan ini maka dalam itu kita serahkan kepada penuntut umum untuk pembuktian dan pembuktian selanjutnya Eksepsinya Kadiki yang ditolak. Selasa. Selasa tanggal 22 Juli 2025 22 Juli. untuk dihadirkan saksi-saksi ya. Wah, RG datang, RG. Sudah mulai Pembuktian tentunya mulai perang. Bukan diundur, guys, dilanjutkan pemanggilan saksi tanggal 22 ya. 22 Juli, guys. pada jam 9 pagi ya. 9 pagi standby. Waktu yang cukup untuk berbagi waktu dengan perkara yang lain ya. Dan bahwa tetap jaga sehat, kembali ke sana dan kepada penuntut umum tetap diantarkan pada penuntut umum untuk menghadirkan nanti terdakwa pada persidangan yang telah diberikan tersebut di atas. Sudah selesai dan mohon izin ya untuk dikembalikan ke sidang pemeriksaan saksi di hari Kamis yang mulia jika dibolehkan. alasannya apa? Kamis. Karena di hari Sabtu tanggal 22 kami ada ulang tahun kejaksaan. Kalau jaksa tidak sampaikan pada ada petugas pengunjung tolongnya kita apresiasi tapi tidak tertibnya selanjutnya tetap tertib. Ada yang mau disampaikan dari penasihat hukum? Ada yang mau disampaikan? Dimarahin sama hakim, Mam. Bagus nih, Ki. Ulang tahun siapa sih? Kan tidak tahu. Yang mulia kami upacara yang mulia. Ayo yang mulia.
mulia, tolak yang mulia, tolak yang mulia, tolak yang mulia, galak Kemudian banget tuh. bersama majelis hakim bersama mengambil acara institusi kejaksaan bagaimana sudah dilaksanakan kemarin daripada nanti penetapan dari jaksa namun tidak bisa hadir supaya satunya Kamis. tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 minggu depan lagi Kamis. cukup dari Oke, sidang selesai. Astagfirullahaladzim, ada aja ya. Niki. Niki. Amin yang mau disampaikan Amin. Masih di belakang, Pak. Kami, Bang kami. Mana sih Bang kami? Masih di belakangnya, di belakang. Gimana wawancaranya? Di luar aja, gimana wawancaranya? Itu mundur yang itu biar bisa ngomong. Yang itu turun, yang di depan. Udah, itu. Ya udah, situ. Mundur. Kasih waktu. Kaniki, Bang kami. Ayo Pak, udah nggak lama-lama. Lagi, weh. Mana lo yang Woi, kameramen baru ya? Kameramen baru ya? agak depan nih. Biasanya lagi bawah itu enggak. Oke, diam. Woi, munduran, woi. Ayo kenapa? Jangan lama-lama. Satu ya. Enggak mau dia makan. Nah, ayo Kaniki. Seperti apa sih Kak mungkin tanggapan dari Kaniki maupun Bapak? Putusan setelah hari ini bagaimana Kaniki? Putusan setelah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya putusan setelah itu pasti ditolak, 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki gitu. Nah, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu jaksa, bapak hakim juga, Niki juga udah ngikutin semua prosesnya dengan baik semua. Jadi tinggal ditunggu minggu depan. Minggu depan agenda saksi. Agendanya saksi dari jaksa penuntut umum. Jadi supaya semuanya jelas, tadi dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 majelis hakim menyatakan itu sudah masuk pokok perkara. Artinya harus dibuktikan dalam proses persidangan pembuktian. Sehingga majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat ditolak dan sidang lanjut. Seperti itu aja. Cabutan gugatan non perkara Sama. Udah dijawab. Udah kok.
Niki cabut gugatan gimana kan Niki? Cabut gugatan buat prestasi gimana? Woi. Mau konsentrasi di pidana. Berarti tidak ada alasan lain kan Niki? Alasan konsentrasi pidana. Hanya konsentrasi pilih kaca, pilih kaca. Enggak. Cuma bisa sih. Si kucing kenapa? Udah connect tadi Bang? Udah. Sana ya. JPU nggak ada ngomong apa-apa guys. Ya itu si JPU-nya bilang mau ulang tahun dulu, dia makanya mundur. Tapi gue senang loh tadi sama si hakimnya loh guys, karena hakimnya kan langsung bilang, tolong JPU tidak perlu untuk melakukan tidak perlu untuk bersuara karena apa tadi bilang udah ada petugas kan yang di belakang ribut tuh ulang tahun gitu kan. Nah, terus kan gini, jangan berisik ya, jaga sopanan gitu kan tadi ngomong gitu deh kalau nggak salah. Hakimnya baik juga loh, langsung ditegur. JPU tidak perlu bersuara karena sudah ada petugas yang bisa dibilang bisa ada lah. Pokoknya nanti itu gue mau bikin ya di belakang tadi gue dengar. Nanti di jam berapa nih? Di jam berapa kan ya? Sekarang Setengah satu enggak di videonya di menit berapa tuh nggak ada ya? nggak ada. Menitnya ada dong saya ini. Sekarang menit 3 jam 8 menit. 3 jam 5 menit berarti kira-kira 3 jam di 3 jam kan? Tadi kan masih 8 menit yang lalu kan itu. Berarti di 8 menit di 3 jam ya. Kita bikin videonya. Hasilnya eksepsi ditolak guys. Dilanjutkan lagi persidangan pemanggilan saksi minggu depan. Tadi apa tuh yang namanya mie-nya yang kita makan? Berdikari ya? Berdikari. Iya ditolak aja guys. Tadi hakimnya ngomong lumayan panjang, cuma mic-nya itu kurang jelas, jadi kita agak susah. Minggu depan RG datang. Saksinya siapa aja mam katanya? Niki nggak ada ngomong nggak bisa ngomong, nggak ada ngomong apa-apa. Saksinya ya pastinya yang di kasus ini tuh RG, terus lakinya, udah gitu mungkin dia mau manggil siapa, mungkin si bibir doer bisa jadi loh. Mungkin bibir doer dipanggil bisa jadi loh. Iya dong. Ya Niki ya pastinya harus ada data-data laboratorium, doktif ya. Perhatian. Panggilan Nggak ngomong apa-apa Niki. Perdata nomor 574 PDT di 2025 PNJ KTSL. Bibir belut say, bibir belut. Terima kasih. Bibir belut, lidah licin kayak belut. Ganti jadi hari Kamis. Kamis tanggal berapa kannya? 24 ya. Guys, besok ada ini kita ya, sale apa? Jumat hemat ya besok ya. Besok Jumat hemat ya say. Besok Jumat hemat. Doktif jadi saksi nggak mam katanya? Ya seharusnya sih. Coba nanti kita tanyakan Bang Fahmi ya. Kita lihat nanti, tungguin teman-teman. Tungguin aja teman-teman. Kamis minggu depan say. Kamis minggu depan tanggal 24. Kamis tuh nanti pemanggilan saksi, berarti ada DRG, bakal rame banget itu. Parah sih. Tadi ada yang jatuh atau apa gitu. Jatuh? Kayak barang pecah atau apa. Rusuh banget. Tadi Niki bilang apa Niki? Nggak kedengeran, kameranya aku
majuin. Enggak, aku Tadi dari kalian nggak belakang. denger ya? Kalian nggak denger Niki ngomong apa? Nanti aku bikin VT-nya. Coba kedengeran nggak ya? Soalnya bener-bener itu banget kan, chaos banget tadi. Chaos banget tadi, ramai banget. Rame tapi auranya aura-aura ini kita ya kayak bukan kaget juga sih. Karena sebenarnya dalam persidangan itu memang eksepsi itu paling jarang banget diterima. Jarang. Eksepsi itu kan dari terdakwa mengajukan keberatan atas tuntutan jaksa gitu kan. Nah, biasanya tuh diterima itu jarang sekali. Karena apa? Karena dalam suatu pengadilan pasti ingin menghadirkan pihak yang melaporkan ya dan yang terlapor gitu untuk sama-sama membuktikan. Nah, ini kan memang ditunggu-tunggu banget oleh semua orang termasuk kita masyarakat, karena dalam hal ini yang kita harus perhatikan adalah bukan soal uang 4M-nya, tapi apa itu produknya yang kamu kok bisa nyari-nyari Niki dan sampai bisa mau mengeluarkan dan menawarkan pembayaran 2 kali termin. Itu kita pengen tahu produknya itu. Udah gitu kemarin udah ada VT-nya juga ya, bilang kalau oh iya ini kan ada caranya mereka untuk membuat tes lab yang dia bilang kemungkinan besarnya itu abal-abal gitu, tesnya tuh abal-abal. Itu saya nggak percaya, sangat tidak percaya. Tes dari SIG, dari laboratorium yang terpercaya itu tidak mungkin diutak-atik, nggak mungkin diutak-atik, nggak mungkin. Dan random juga, barang-barangnya itu random, jadi tidak mungkin diutak-atik, nggak bisa dibodoh-bodohin lagi ya. No. Udah smart, semuanya udah smart. Kepedean banget, dipikir ada si KH bibir belut itu jadi ada dekingan, karena kan dia sukanya yuk guys duluan ya. Bete Bo, Pulang mak. ya pulang bye. Udah guys, udah selesai, kita udah mau pulang ini. Kesel. Nabrak ini kayak ini jatuh kan. Ya ampun, iya benar. Kesel sih. Udah sampai ya? Balikin ya. Gue jujur gue kesel, gue gondok. Nanti kita sampai di mobil kita ngomong. Gemes banget. Yuk. Mana tuh mobil? Kali ya. Platnya apa mas? Lobi utama. Sana loh. Oh itu ada polisi, rame banget. Rame banget tuh guys. Halo? Halo Pak? Ya, di mana ya? Di mananya? Di luar ya Pak ya? Bapak di luar? Oke. Jalan dulu nih, soalnya di bawah di dalam banyak. Bentar ya, saya keluar di sini. Tahanan siapa ini tahanan? Oh, ada penyalaan tahanan, dong. Syuting sana semua. Bye bye. Itu tahanan siapa? Mana tuh mobil? Masih di ruangan apa dibalikin? Nyebrangnya di mana? Oh, Bapak mobilnya warna apa ya? Oh, itu DB, FDB.
Mana sih? Platnya apa ya? Platnya? Itu ROC, ROC ya? ROC ya? Oh iya, oke. Awas nanti. Berapa? Ayo. Ini kayak. Aduh. Ya, emang ya Pak? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Guys, sumpah ya. Tunggu gua ganti backgroundnya dulu. Ganti background dulu, bentar. Kita background di pantai. Nah, aduh, gede banget sumpah guys. Gue tadi nggak demen banget ya attitude-nya JPU-nya ya. Maaf ya mbak-mbak, saya tuh datang ke sana dengan menghormati mbak-mbak sekalian yang bekerja juga sebagai seorang jaksa penuntut umum. Ya, tapi kan kita tidak secara langsung tuh kita jadi kayak harus musuhan ya mbak. Dengan tatapan mata, terus juga dengan apa mbak menegur langsung. Untung pak hakimnya itu tadi baik banget dan profesional banget loh. Ditegur balik tadi sama hakimnya guys. Hakim itu sampai bilang JPU nggak usah berbicara gitu, nggak usah menegur lah intinya. Nanti deh gue stitch itu gue bikin tuh Viti ya. Gak usah menegur karena sudah ada petugas, bener, which is ada petugas di situ. Kok galaknya ngalah-ngalahin security loh? Gue bilang galak sekali. Apa sih maksudnya kayak begitu? Biasa aja careless. Ya orang yang belakang memang berisik, tapi kan kita yang di depan juga orangnya sopan. Kaget juga karena bilangnya tanggal hari Selasa itu mau ulang tahun. Ya kaget, kirain ulang tahun siapa? Nggak taunya ulang tahun kejaksaan. Oh ya udah, kalau ulang tahun kejaksaan ya monggo lah ya. Dan ternyata mereka juga nggak ada yang bisa diwakilkan gitu loh guys. Ternyata mereka nggak ada yang bisa diwakilkan sama sekali. Kan ditanya sama hakimnya, memangnya nggak ada perwakilan, mau upacara semua? Karena bilangnya itu upacara semua. Oh enggak ada perwakilan, jadi mau ganti hari. Ya Allah, ya udahlah ya, kita mah ya udah ikut aja juga. Si Niki juga kayaknya udahlah gitu loh. Gitu gengs. Mami jangan pakai bando ya, nggak bisa. Gue lagi berantakan rambutnya, harus pakai bando. Gimana hasilnya? Ditolak ya, eksepsinya ditolak. Gitu ya. Jadi kita mundur lagi seminggu lagi. Tadinya kan Selasa, hakim memutuskan Selasa guys. Nah terus ternyata si JPU-nya minta untuk Kamis. Sebab Selasa itu ada birthday-nya kejaksaan. Mereka bilang alasannya upacara. Ya udah. Ya udin ya kan. Ya sudah lah ya. Kenapa bebas atau enggak? Ih panas ya, ini malah panas. Dari depan aja deh AC-nya, ini malah panas. Iya. Jadi pemanggilan saksi-saksi ya guys. Saksi pelapor, saksinya Niki, dari Nikinya sendiri, dari RG sendiri. Aduh seru itu. Akhirnya ya minggu depan Reza Gladys harus menjelaskan dengan detail kronologisnya. Dan juga ini kok kayak kabur ya. Ini ada gelap kan? Oh iya. Dan juga apa sih barang itu nih guys. Kita itu penasaran di produknya. Produk apa sih, ya kan? Oh, efek filter. Tapi Mamski bisa ngelihat ada satu kepedean yang luar biasa setelah dia bisa dirayu-rayu oleh si bibir doer alias si KH ya. Kelihatan banget ini PD-nya luar biasa ya. Kemarin kan dia ketakutan tuh Bo, karena emang salah ya Bo, kelihatan lah ya. Kelihatan gitu barang-barang itu yang barang yang nggak benar gitu, yang di ini induktif tuh emang barang yang nggak benar gitu loh, anjrit ini. Yang di spill sama doktif tuh emang barang yang nggak benar.
Takara dong, desa dong, Takara ya kan? Dia desa Takara. Duh, ya ampun, ini kan jadi makin begini. Takara dong, desa. Begitu ditunjukin chat-chat palsu dan transferan palsu, transaksi transfer bank palsu, langsung kepedean. Ya ampun. Emang setengah rambut kan? Kuncinya emang setengahnya yang udah ke bawah. Biarin aja deh. Ini ya. Buka aja deh, buka aja. Nah, kan gini. Udah tuh. Itu bagus tuh. Tadi kan. Yeah. PDBGT. Ya, udah. Kita belum tahu ya manuver ini nih gimana. Tapi yang aku yakin banget udah mendekati ujung nih ya dari persidangan ini, dari kasus ini. Dan kalian bisa lihat dong, ada isu yang diduga judol ya kan, yang udah di up perjudidolan itu ya, judolita oleh Om Deddy dan Tempo. Itu satu. Kedua, ini si KH juga udah banyak yang nge-spill lagi nih mas. Lalu dia nih, nah kan, ya itulah orang kalau nggak baik, jangan khawatir. Nggak hari ini tapi bisa minggu depan, tahun depan, berapa tahun lagi udah bisa ke plenyok, pasti kesandung, pasti. Dan nyetupin dengan rapet, sih ada masa kadaluarsanya, lu tutupin dengan segala macam cara, akhirnya kan keluar lagi, keluar nongol, keluar semuanya, pasti akan speak up semuanya yang udah dirugikan. Pasti. Lah kok lost connection sih? Nge-lag ya? Nge-lag lagi kan. Sinyalnya jelek ya guys, sinyalnya jelek. Iya, sinyalnya jelek banget. Nah nih muncul lagi nih, sinyalnya muncul. Gue lagi di jalan sayang, lagi di jalan, makanya sinyalnya jelek. Kalau bisa taruh mic di depan meja hakim, buset, yang ada gue nanti disangkanya nyadap, lu gimana? Nah bisa begitu pakai barang begitu, malah gue dong disangka penyadapan, lu gimana? Tadi itu si Pak Hakim tuh mic-nya gue nggak tahu kenapa kayak ada gemaknya guys, terus suaranya dia tuh pengen tahu dalamnya tuh apa sih Pak Hakim. Tapi ya udahlah ya, nanti kita dengerin lagi. Gue akan bikin viti-viti yang bisa gue kasih caption, mudah-mudahan captionnya masih bisa denger atau dijernihin, bisa nggak sih nanti suaranya ini nih bisa sukses, penjualannya naik. Ada minta apa yang naik, mungkin kalau ownernya nawarin karena saking berterima kasihnya, bisa aja, boleh lah, kenapa enggak. Tapi kan lihat dong itu buktinya dia review produk yang bagus, nggak nge-lag nggak nge-lag aja kalau Buncor mau gabung kayak mau apa, kan dia dapet ini juga mungkin diskonan rumah, lagi butuh rumah, ya ben aja, orang nggak ada yang ngasih rumah, adanya tempatnya aja kalau Buncor mau gabung kayak mau apa, kan dia dapet ini juga mungkin diskonan rumah, lagi butuh rumah, ya ben aja, orang nggak ada yang ngasih rumah, adanya tempatnya si
ini juga mungkin diskonan rumah, lagi butuh rumah, ya ben aja orang nggak ada yang ngasih rumah. Adanya tempatnya si ini juga mungkin diskonan rumah, lagi butuh rumah, ya ben aja orang nggak ada yang ngasih rumah. Adanya tempatnya si sama ini orang ngelek lagi ya. Sabar. Oh, matiin aja nih kayaknya. Sinyalnya wifi-nya matiin. Udah. Matikan. Mang itu ngelek, mang sinyal. Coba pindah sini. Merah. Lampu mobil soalnya. Matiin dulu kali ya. Gak usah lah, biar aja. Tuh udah hijau lagi kan. Emang begitu. On off sinyalnya. Sabar aja kalian. Nanti juga kita keluar dari daerah ini udah oke lagi. Sayang kalau gue matiin. Sabar. Jadi hari Kamis tanggal 24 Juli. Ya. Gua nggak belain Niki seperti yang lu bilang ya, Say. Gua bukan belain Niki seperti yang lu bilang. Ingat ya, kepentingan gue di sini sama seperti Niki, yaitu membongkar adanya penjualan skincare abal-abal. Karena untuk konsumen. Kita bela sama-sama konsumen karena kita bagian dari konsumen dan masyarakat. Itu. Jadi jangan salah lo, bukan Nikinya loh. Bukan Nikinya ya, bukan full Nikinya begitu seperti yang lu bilang. Tapi kasusnya ini yang sama-sama kita satu perahu. Pribadinya Niki terserah dia mau abis itu kenal gua, nggak masalah. Nggak permasalahin itu. It's not my problem. Dan mau Niki kayak gimana itu hak dia. Tapi dalam hal ini gue Doktif Niki itu sama. Nggak suka banget ada orang yang jualan bohong-bohong peres-peres. Bohong-bohong peres-peres. Tahu kan itu Viti yang visit pakai topeng. Lagi-lagi narasinya apa? Nggak apa-apa jualan overprice. Itu tolong banget, please banget ya. Nggak apa-apa dong. Kalau tempat orang 10.000 kita mau 1 juta dan ada orang yang mau, berarti itu kan masih aja membudayakan. Gimana caranya ngebodohin orang? Harga barang itu cuma 10.000 tapi dijual 1 juta, orang itu sampai mau dengan cara marketing yang dirty. That's not good, man. Itu bener-bener gak bagus sama sekali kayak begitu. Parah itu kayak begitu. Iya nih merah di situ, di sini kali. Mamski sangat-sangat tidak setuju cara begitu dalam berdagang. Mencari pembenaran untuk produk overprice. Itu sama aja kita membohongi orang, membodoh-bodohi orang, membohongi. Produknya biasa aja, sampai ada satu komen tuh masih bikinin Viti juga. Gue dikatain pinter dong katanya, pinter dong. Lihat aja LV berapa tuh harganya? Tas LV, produk LV, merek LV. Karena marketing jadi mahal. Salah lu. LV itu udah 136 tahun umurnya. Dan dia sebagai simbol prestis. Sehingga apapun barang yang dari merek LV itu menjadikan si pemakainya itu mempunyai nilai sosial di mata lingkungan sosialnya dia high class. Kasihan nih kucing itu ya. Lagi sedih banget gue ngeliat kucing liar tuh. Ini Mamsi mau ambil kucing apa?
Si Oyen anterin ke Depok. Jauh banget tapi nggak apa kita anterin. Kucing Mamski yang Oyen Mamski ketemu di pinggir jalan itu udah sembuh guys, udah Mamski vaksin. Terus mau taruh di rumah tante. Enggak, kucingnya lagi makan tuh. Nggak kelihatan ya? Enggak, soalnya pakai background. Nggak ada, isi tuntutannya sama masih. Sama, pembacaan tuntutannya masih sama. Dan tadi hakimnya juga oke sih, hakimnya bilang kalaupun ada tuntutan yang katanya pencucian uang itu ya harus dibuktikan juga gitu. Hakimnya sih gue rasa insya Allah ya masih punya ini ya, nurani lah, hati nurani. Hakim yang jujur, hakimnya yang apa namanya benar-benar fair gitu ya. Iya bagus begini, iya. Tadi culun banget poni gua. Ya bismillah ya, hakimnya orang yang baik, orang yang jujur, orang yang masih punya hati nurani, menjalankan profesi sesuai, adil, melihat permasalahan itu dengan benar-benar adil. Yang mempertimbangkan nanti semua bukti-bukti yang sudah Niki kumpulkan, ya guys, Mail kumpulkan. Tuh, amin. Berharap banget Mamski setelah ini berteman sama Kak Niki. Udah berteman kok. Udah kita saling bersalaman, kita saling support. That's already good enough, say. Yang pasti udah nggak ada lagi permusuhan, itu nggak ada. Jelas banget udah kita hubungan itu sudah terjalin kembali, silaturahmi itu udah terjalin lagi. Udah kenalan juga tadi sama siapa? Kakaknya Edwin ya? Edwin bukan kakaknya Niki tadi. Erwin apa Edwin sih? Erwin ya? Erwin. Bang Erwin, Bang Erwin. Ya, kenapa? Iyalah, nggak cuma Niki doang yang Parno berteman ngeri juga kena tefu. Lah gue nerima si KH itu, si bibir doer. Coba. Gue gak pernah loh ketemu orang yang sejahat itu loh, say. Gak pernah dalam hidup gue, ya Allah Tuhan. Ini udah licik, di atasnya licik. Aduh, gila. Dan bisa gitu loh memanfaatkan segala cara. Ih, gue capek deh ngomongin dia. Lihat story gue, di situ ada podcast laki-lakinya itu namanya Krisna dan namanya Dr. Farah. Dia adalah pemilik skincare, klinik skincare ada di Surabaya dan di Jakarta ini di mana? Di BSD. Ya kalau nggak salah BSD. Dia korban yang udah kena ratusan juta sama si KH. Dan si Krisna ini yang mantan apa namanya, dia apa ya jabatannya ya di perusahaan di podcast Langit Entertainment itu ada tuh, udah aku up keluar semua kan sekarang, termasuk Cici Koper ya. Cici Koper juga kena berapa? Cici Koper kena berapa? 2,5 3 juta. Besar kecil pun diembat sama dia. Bukan Dokter Farah kan?
Betul sekali. Yang bilang yang kemarin itu di isunya kan si Yolo yang dituduh, ternyata bukan. Ternyata si KH itu terparah orang itu. Aduh, itu kalau ada penghargaan buat orang yang paling the best pengkhianat in the world. The best pengkhianat in the world. Aduh, sedih banget. Gue sedih sih. Ternyata sampai separah itu, makin kesini makin parah. Tunggu aja karmanya nanti pasti masuk guys, pasti masuk. Pasti percaya ya Allah. Gusti Allah mboten sare. Iya, kasihan si Yolo. Sanksinya iya cuman dari JPU. Tadi tuh pembacaan hakim aja. Tadi tuh sidang sela. Jadi hakim menanggapi eksepsi dan tanggapan JPU, dan hakimnya setuju dengan JPU-nya. Jadi untuk perkaranya pidana Niki yang mengajukan keberatan karena produk dianggap bukan punya si DRG langsung tapi punyanya PT-nya, perusahaannya, itu tetap harus dibuktikan gitu. Juga tuntutannya untuk pencucian uang pun harus tetap dibuktikan dengan memanggil saksi-saksi, menghadirkan saksi-saksi. Jadi mulai Kamis depan ini akan episodenya episode golden episode. Kalian siapin tenaga, siapin kuota buat nonton langsung, karena gue akan datang untuk melihat langsung. Kalian jadi bisa langsung lihat kayak tadi. Tadi eksepsi 11 ditolaknya 10. Yang satu diterima. Yang mana yang diterima? Belum kedengeran, gue belum buka lagi nanti. Kan ini kan aku download nih. Nanti aku dengerin lagi sayang. Thank you. Wow, itu dia sudah achieve. Yeay, udah achieve. Kita set up new goals. New goals yang baru, let's go. Oke guys, kita set up new goals ya. Kita buang itu, kita ganti goalsnya. Goalsnya gue pengen ini aja deh, 10 deh. Tunggu, ada satu yang diterima. Tadi sih yang aku dengar, jadi hakimnya itu kalau untuk tuntutan pencucian uang itu TPPU itu tetap harus dipisahkan dan dilihat lagi gitu. Karena kan dia ada pakai junto 55 ya kalau nggak salah. Nah, itu harus dibuktikan lagi. Dan tadi hakimnya juga bilang yang review yang menurut Niki sedang live di akunnya Niki Huru Hara itu adalah mereview dan memberitahukan sejujur-jujurnya tentang produk, itu juga dijadikan pertimbangan gitu loh guys. Dengan adanya mereview itu adalah menyatakan bahwa produk yang memang direview itu apa adanya, seperti itu. Lalu RG justru meminta untuk di reviewnya yang baik-baik aja. Nah, itu guys yang akan nanti di sidang berikutnya nih, masalah itu yang akan kita lihat. Bener nggak produk yang di review Niki adalah produk yang memang situasi keadaan kondisi produk seperti apa adanya yang Niki omongin. Itu nanti ada tuh rekamannya, suaranya, bentuk produknya juga dapat dari mana semua guys. Gila pokoknya ini bakalan. Nah, DRG ya, RG ya lu ya, akan ditanya juga kronologisnya, lu ngapain nanyain tentang dia, pengen nawarin dia.
untuk mereview. Kenapa lu? Pasti gitu. Ditambah lagi nanti kan ada tuh juga tuh udah ada statement loh dari voice note-nya yang diduga suaranya si KH. KH kan bilang ditawarin juga 10M. Nyambung dong kalau gitu. Berarti tentang hobi menawarkan sejumlah uang untuk mereview produk supaya produknya titik. Iya, ya kan? Yes, thank you udah pada achieve tuh sayang. Gitu loh guys. Ternyata kan produknya kan kenapa? Jadi nggak usah fokus ke duit deh. Duit juga udah ditarik sama Polola. Duit juga cuma 4M. Si KH aja mau mintanya 100M. KH mau minta 100M guys. Ditawar sama timnya. Menurut voice note ya, ditawar sama timnya RG 10M, tapi nggak mau tuh si KH katanya. Mintanya cepet, gila nggak lu? Cepet M. Nah itu ada buktinya. Doktif punya semua. Dari situ kita bisa tahu KH berarti emang sesuai. Dari zaman Bahala juga kerjaannya begitu. Sesuai berarti, bukan diajarin doktif ya. Karena dia sudah punya kasus yang bertahun-tahun dengan banyak orang. Kerjaannya begitu. Bukan diajarin doktif. Dia juga sudah tua. Ngakunya aja dia lahir tahun 90-an padahal udah tua. Oke. Dan dari voice note itu dia bilang dia ditawari 10M. Yang dia minta adalah 100M. Jadi teman-teman semuanya, kita lihat ya, Kamis tanggal 24 Juli jam 9 pagi. Gila itu bakal rame kayaknya. Aduh. Tapi gue happy sih perdatanya dicabut. Jadi urusan tuh clear gitu, ya kan? Aduh, gila capek. Gitu. Iya dia smart, Niki smart. Pinter loh. Bayangin ya, di kasus itu kan Bo, ibaratnya sekarang tangki airnya udah kering kerontang. Air sudah mulai kering kerontang. Jawabin Pak Bagus dong. Mamski baik apa? Mamski lagi live Pak gitu. Mamski lagi live Pak, belum bisa jawab. Udah aman, udah OTW pulang mau ambil kucing gitu langsung. Nggak ada itu ya? Bisa disambungin nih, udah sambungin aja. Pokoknya perdata itu kan one prestasi. Nah di dalam one prestasi itu ada terlapornya kan, tergugatnya. Nah tergugat 1 si RG, tergugat 2 si lakinya. Turut tergugat ada bapak-bapak yang terhormat, tergugat 1, turut tergugat 1, turut tergugat 2 gitu say. Udah selesai lah. Kalau udah nggak ini kan, udah nggak berat juga untuk habis sidang pidana. Ini kalau masih ada perdata nih, nunggu lagi kayak kemarin sampai jam 4 sore. Gila, gempor juga, keles. Udah sikat aja di pidana lah kita fight abis-abisan di pidana sudah. Yang sono juga udah mulai kering kerontang kok.
Gitu, say. Pokoknya ikutin aja ya sidangnya ya, say. Nih Mamski mau makan dulu nih. Yuk sekarang kita ini dulu ya. Kita break dulu, nanti kita nyambung lagi. Mamski mau lihat lagi, mau cek telepon beberapa orang juga, teman-teman juga yang tadi ya. Sambil nunggu makan, kalau ada berita apa nanti aku update lagi, kita live lagi. Oke, Mamski makan dulu. Sampai ketemu lagi guys. Bye bye.